Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih dan terus memberikan rezeki kita sesuai dengan Allah kehendakinya, sesuai dengan jatah yang Allah berikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya, yakni ketakwaan, dan juga memohon ampun, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas seluruh macam dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik dosa itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya. Perjuangan beliau tidak mudah di umur 40 tahun yang kebanyakan dari kita zaman sekarang. Umur 40 tahun itu sudah wayahnya leren, atau mungkin sudah umur paruh baya. Tetapi Rasulullah dengan begitu semangatnya, perjuangannya dengan mengorbankan seluruh yang ada, bahkan mempertaruhkan nyawa beliau, dibantu oleh para sahabat-sahabatnya, dan semoga juga salawat dan salam tercurah kepada seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah Masjid Ali Zubaidah, beripun kabar ini? Alhamdulillah. Saya semenjak pindah itu sudah jarang ke sini. Ya, tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bermujalasah, bermuwajahah, bertatap muka, untuk sama-sama belajar. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sirah nabawiyah. Yang dahulu kita mungkin bahas kitab masalah fikih, tapi tadi dari bagian takmir, Ustaz bahas sirah aja Ustaz, biar ada jeda atau ada variasinya. Oke, siap. Kita ambil sirah. Qadarullah ma syafa'al. Saya bawanya kitab fikih, tapi tidak apa-apa. Nanti kita pakai kitab yang kecil, namanya kitab Nurul Yakin. Nurul Yakin itu kitab ringkasan kisah hidup Rasulullah SAW. Bahasa Arab tapi ada terjemahannya. Kalau panjenengan mau beli bukunya, sudah ada terjemahan. Banyak di toko-toko buku Islamnya atau mungkin di Arafah itu ada.
Taib, kita mengenal Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, dan umatnya adalah paling banyak. Salah satunya adalah kita semua. Rasulullah, kita masuk kepada kehidupan beliau. Kita coba mengulik sirahnya itu dari cara berbeda, bukan hanya sebatas Nabi lahirnya di mana, tanggal berapa, hidupnya seperti apa, kecilnya. Kita coba ulik satu persatu supaya kita meresapi bagaimana hidup dalam zaman Rasulullah. Sebelum adanya lahirnya Rasulullah, Arab Jahiliyah, kita bilangnya Arab Jahiliyah, Jazirah Arab itu salah satu negara yang, atau mungkin wilayah yang terpencil, tertinggal. Hidup di sana masyarakat Arab yang satu sudah luar biasa jahiliyahnya. Keadaan itu kacau balau. Dari mulai kemaksiatan yang luar biasa hingga pembunuhan yang mudah sekali ditumpahkan darahnya. Dikisahkan atau pada satu zaman sebelum lahirnya Rasulullah, Makkah itu dipimpin oleh kakeknya beliau bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mbahnya Rasulullah. Keadaan Mekah saat itu luar biasa, perzinahan di mana-mana, bahkan penjudian, hak perempuan tidak ada. Jadi nggak ada nama emansipasi wanita tuh, nggak ada zaman dulu, nggak ada. Wanita tuh hanya jadi dua objek saja, objek pemuas nafsu dan objek harta jual beli. Itu aja, budak maksudnya. Itu saat itu kaum wanita saat itu luar biasa, tidak ada harga dirinya. Bahkan dianggap aib ketika seseorang itu mempunyai anak lahir seorang wanita. Itu aib. Kalau tidak tahan terhadap aib atau terhadap hinaan dan cercaan orang-orang sekitarnya, maka banyak ya tadi kekejian yang dilakukan. Ada yang mungkin dibuang, dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Keadaannya sampai seperti itu, Bu. Dan perzinahan di mana-mana, bahkan seperti rumah bordir, kalau bahasa sekarang begitu. Ada satu rumah pezina, kalau kita sekarang bilangnya PSK terlalu terlalu sopan sekali. Pezina di rumah itu ada tandanya, bahkan ada tanda sendiri bahwa rumah ini adalah rumah untuk seorang PSK pezina. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh menggaulinya. Nanti kalau hamil perempuan tersebut, cara memilih bapaknya tuh luar biasa tidak masuk akal. Ketika perempuan itu hamil pezina tadi, nanti dikumpulkan laki-laki yang pernah bergaul dengan wanita tersebut, lalu diundi, Bu, Pak. Enak toh? Anak itu diundi loh. Anak panah begini kan, jenengan pengen telu jenengan telu. Seperti itu diundinya. Itu kan keji sekali. Nasab sudah tidak tahu, sudah hancur nasab itu. Nggak tahu mana bapak ibunya, betul nggak itu bapaknya, betul nggak ini sudah begitu. Pencurian di mana-mana, pencurangan di mana-mana, itu sampai menjadi hal yang lumrah di masyarakat seperti itu. Khamr di mana-mana. Khamr itu sudah seperti air putih, Bu. Kalau nggak minum air putih, yang bukan minum namanya. Sama, saat itu khamr atau minuman memabukkan itu. Kalau nggak mabuk sehari itu,
nggak hidup bagi mereka saat itu. Bahkan saat itu ada ibadah haji atau umroh. Haji umroh itu walaupun sebelum lahir Rasulullah tetap ada. Ini syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan syariat ini yang dilencengkan. Jadi saat itu saking jahiliyahnya ada sampai sebagian kelompok itu haji atau umroh tawaf keliling Ka'bah itu dengan telanjang. Yang saya baca, saya awalnya kurang percaya, tapi betul dalam kitabnya itu, terutama di kitab Bidayat Nihayah itu dijelaskan bahwa para peziarah yang umroh itu telanjang, tawafnya. Laki-laki itu pada siang hari tawafnya, sedangkan para wanita pada malam hari. Dan di sekitar Ka'bah niku sudah ada hampir lebih 300 berhala. Yang berhalanya itu ya buat kesyirikan di mana-mana. Ini ada berhala untuk mempercepat jodoh, melancarkan rizki, ada berhala untuk ya supaya menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya macam itu. Di atas berhala itu ada mangkuk yang itu untuk persembahan. Kalau mau doa ya infak dulu. Bahasanya begitu. Infak dulu uang. Makin banyak uangnya, makin cepat terkabulnya. Uangnya lari kemana? Ya yang punya berhala itu. Jadi ada bisnis berhala. Taruh sini di tengah-tengah sekitar Ka'bah begitu. Terus lalu digembor-gemborkan. Ini adalah dulunya orang soleh. Saya berdoa sama ini. Berhala ini, kalau kita bahasanya berhala ini, rezeki saya melimpah, disebarkan hoax kemana-mana, akhirnya orang percaya. Akhirnya mereka mulai menyembah berhala baru itu dengan cara apa? Ya tadi infak dulu baru doa depan dia, sujud, bahkan berkurban menyembelih untuk berhala tersebut. Uangnya kemana? Lah yang punya berhala tadi itu, yang tukang menyebarkan hoax itu, tukang menyebarkan berita palsu tadi. Supaya apa? Supaya untung. Itu keadaan zaman saat itu. Siapa yang pertama kali membawa berhala di sana? Ada seorang Arab Syam yang membawa pertama kali berhala. Kalau berhala kita mau tarik jauh ke belakang, berhala itu ada, syirik itu ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini Rasul pertama kali. Jadi perbedaan Nabi dengan Rasul itu beda. Kalau Nabi itu adalah manusia yang Allah khususkan, yang Allah utus untuk melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul itu adalah manusia yang Allah utus untuk memperbarui syariat sebelumnya. Jadi beda nih. Kalau Nabi menjalankan syariat selanjutnya, kalau Rasul membawa syariat baru dan menghapuskan syariat sebelumnya. Berarti ini kalau syariat itu bukan akidah. Kalau akidahnya tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, tapi ibadahnya caranya beda. Maka syariatnya Nabi Musa beda dengan syariatnya Nabi Isa. Maka orang yang beriman pada zaman Nabi Musa dianggap muslim. Tetapi ketika Nabi Isa diutus, maka syariat Nabi Musa dihapuskan, diganti syariat Nabi Isa. Orang-orang yang masih beriman kepada Nabi Musa wajib beralih beriman kepada Nabi Isa. Lah orang-orang yang nggak mau beriman kepada Nabi Isa, orang-orang Nabi Isa atau orang-orang Nasrani itu menganggap orang kafir. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang kafir, dianggap orang kafir bagi orang-orang Nasrani. Begitu pula ketika Rasulullah SAW diutus kepada manusia, maka seluruh syariat sebelumnya dihapuskan dan digantikan dengan syariat Al-Quran.
Maka orang-orang yang walaupun beriman kepada Nabi Musa dan Isa tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dianggap orang kafir. Berhala ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya dahulu ada yang namanya orang soleh, namanya dalam Al-Quran itu pernah disebutkan, namanya Lata, Uzza, Manna. Itu orang-orang soleh zaman dahulu. Ketika Nabi Idris sudah meninggal, terus ratusan tahun tidak ada utusan Nabi kembali, karena manusia sudah mulai melenceng. Ibadah mereka sudah mulai tidak mau atau sudah mulai kendor. Maka iblis laknatullah alaihi membisikkan kepada manusia, gimana kita buat gambar dari orang-orang soleh ini loh, digambar lalu dipasang di alun-alun kota, di tempat-tempat umum, supaya manusia orang-orang itu melihat orang soleh menjadi semangat ibadahnya. Dan gitu, iblis memberikan hasutan syirik tadi atau hasutan-hasutan yang menjebak tadi dengan hasutan yang lembut sekali. Buat gambarnya, muka wajahnya itu digambar, siapa yang pernah melihat orang itu digambar, ditempel. Maka saat itu betul orang-orang saat itu yang awalnya ibadahnya lemah menjadi semangat. Aku pengen jadi orang soleh seperti ini, aku harus ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Begitu terus-terusnya sampai akhirnya tiba masanya kembali para manusia saat itu kendor ibadahnya. Nah, disitulah iblis masuk lagi. Daripada buat gambar nggak nyata, kurang kerasa, maka coba buat yang agak realistis. Maka dibentuklah patung-patung. Maka dipahatlah patung-patung itu sesuai dengan model orang-orang soleh itu. Lata, Manna, Uzza itu orang-orang soleh dulunya. Dibuatlah patung di mana-mana. Akhirnya orang-orang tadi melihat patung-patung orang soleh itu semangat kembali beribadah, masya Allah luar biasa. Hingga akhirnya beberapa keturunan selanjutnya mereka tahunya hanya meminta kepada patung-patung itu. Akhirnya diselewengkan. Kalau ini aja orang soleh, berarti orang ini dekat dengan Allah. Lah kalau supaya doa kita cepat terkabul, gimana kalau kita langsung doa depan orang soleh ini? Begitu ya? Paham masuk ya? Paham iblis tadi masuk ya? Gimana kalau supaya doa dengan orang soleh ini? Siapa tahu kan iso jawil Allah. Ya Allah, iki ana sing nitip pesen doane jane ben jodone lancar. Nah, gitu. Karepe orang saat itu seperti itu. Akhirnya mereka bukan lagi beribadah kepada Allah langsung, tapi berdoa melalui berhala tadi. Inilah sejarah asal muasal syirik itu bisa terjadi di manusia. Dan sekarang masih, Bu. Kalau orang tanya, jenengan nopo to kok doa minta berkah ke kuburan, mungkin kiai sinten ngontene nopo to? Kan gitu. Kula mboten doa, bukan minta ke kuburan ini, Pak Ustaz, Mas. Saya tuh doa minta keberkahan. Ini orang soleh loh ini dulunya. Keberkahannya masih ada sampai saat ini walaupun sudah meninggal. Sing nurunke rezeki tetap Allah yang memberikan rezeki. Yakin orang itu mengatakan kepada Allah yang menurunkan rezeki, tapi mintanya lewat tadi itu loh. Orang-orang yang sudah mati. Nah itulah tak beda jauh dengan orang yang meminta kepada berhala. Ini sebuah kesyirikan.
Itu harus segera dihentikan. Baik, itulah keadaan zaman Mekah sebelum Rasulullah SAW diutus atau lahir. Kita masuk kepada lahirnya Rasulullah SAW, tepatnya di yang kita tahu sudah masyhur. Tanggal kita nih gimana, Pak? Bu, 12 Rabiul Awal. Itu hari lahir Rasulullah. Tepatnya di hari Senin. Ada hadisnya kalau hari Senin itu. Hari Senin adalah hari kelahiran. Itu ada hadisnya. Nanti akan kita carikan hadisnya. Insya Allah itu sahih karena riwayatnya riwayat Muslim. Sebelum kelahiran beliau ada peristiwa yang namanya tahun gajah. Kayak kita tahunya kan tahunnya tahun gajah. Nabi lahirnya tahunnya tahun gajah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saat itu ada raja dari negeri Persia, gubernur. Maksudnya gubernur tapi raja, penguasa yang bernama Abroha. Maka raja ini melihat kenapa kok setiap tahun itu orang-orang Arab, Jazirah Arab itu ada di saat bulan Zulhijjah, mereka berbondong-bondong safar menuju Mekah untuk umroh haji. Karena rasa iri dan dengki, maka Abroha tadi membuat tandingan Ka'bah kedua KW. Tandingan Bu, dibuat Ka'bah. Apa spesialnya tuh itu bangunan kotak ngono kuwi. Bentukannya zaman saat itu kan cuman batu saja Bu. Cuman batu, cuman rumah kotak begitu Ka'bah itu, dan belum ada kain yang nutup itu, belum ada. Belum ada kiswah itu, belum ada. Kiswah itu ya baru-baru tahun 500 Hijriah, 400 Hijriah saja. Sebelum itu tidak ada kiswahnya. Apa istimewanya atau kan gitu? Lebih baik punyaku. Nah, Abraham membangun tandingannya, Ka'bah yang kedua yang KW yang palsu ini diberikan permata perhiasan. Itu indah sekali saat itu. Akhirnya bertujuan untuk menyaingi Ka'bah tadi. Ternyata betul. Orang-orang mulai datang kepada Ka'bahnya tiruan tadi ini. Tapi tujuannya bukan buat umroh. Buat apa? Buat menjarah. Buat menjarah ya, menjarah nih gue loh, asik gitu. Kenapa anggota DPR dijarah, asik sekali ya, kayak gak ngerasa bersalah, ambil aja. Begitu, datang untuk bukan umroh, tapi untuk menjarah dan mengotori Ka'bah KW tadi. Maka marahlah Abraham, mempersiapkan pasukannya yang luar biasa itu, terdiri dari pasukan bergajah. Terus memberikan surat kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah tadi, untuk jangan coba-coba melawan. Maka ancaman tadi dibarengi dengan dirampasnya 100 ekor unta milik 300 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi yang masih muda saat itu. Maka Abdul Muthalib menjawab, Ka'bah ini bukan milikku, ini milik Rabb alam semesta, dan dialah yang akan melindunginya. Aku tidak akan menghalangimu sedikit pun. Maka seluruh penduduk kota diperingatkan oleh Abdul Muthalib dan mengungsi ke bukit. Datanglah pasukan Abraham tadi, melihat Ka'bah dengan congkak. Dikisahkan saat itu bahkan gajah yang paling besar itu gajah, karena gajah-gajah Afrika itu gajah terbesar saat ini. Kalau gajah yang agak kecil ya gajah-gajah Asia Tenggara itu agak kecil memang.
yang akhirnya tidak mau sedikit pun bergerak di depan Ka'bah, dan jauh dari pandangan ada kumpulan awan hitam yang saat itu tiba-tiba datang. Ternyata itu bukan awan hitam, melainkan burung yang membawa batu. Wallahu alam. Ada yang mengisahkan batunya dari neraka. Wallahu alam. So, saya tidak pernah mendapatkan riwayat itu batu dari neraka. Itu caranya gimana burung itu dapat batu dari neraka? Wallahu alam. Yang jelas membawa batu di kedua cakarnya dan di paruhnya. Ribuan burung itu datang dan melempari pasukan Abraha dengan batu tersebut yang sangat panas. Maka diabadikan di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Burung ababil namanya. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Dari Al-Qur'an ini melemparkan batu dari neraka Sijil. Faja'alahum ka'asfin, maka kami jadikan seolah-olah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Dengan kalau lihat daun dimakan ulat itu bolong-bolong, keruang-keruang. Tubuh manusia saat itu ketimpa batu itu bolong, nggak ada yang bisa nahan panas itu. Maka betul kata Allah, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kami jadikan mereka itu seolah-olah seperti daun yang dimakan ulat. Dimakan, bukan ular Pak, bukan ular, ulat. Oh, ular. Ular itu bukannya ular begitu ya? Oh, itu ular. Oh, ular toh. Oh iya, maaf berarti. Oh, ular. Oh, ya. Ular, ulat bahasa Indonesia. Saya tahu ya bahasa Indonesia ulat. Seperti itu, dimakan daun, dimakan bolong-bolong, setengah-setengah. Tahun itulah lahir Rasulullah. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, keadaan Mekah itu berbeda, Bu. Kenapa? Yang saat itu panasnya luar biasa, tiba-tiba hari itu kelahiran, suhu di Arab tidak panas sama sekali. Semua seolah hening, seperti menyaksikan atau menunggu seseorang atau kelahiran seseorang. Itu yang dikisahkan atau yang dikisahkan oleh paman Nabi saat itu. Dan tiba-tiba saat itu area Mekah atau mungkin orang-orang di Mekah itu yang punya kambing, tiba-tiba kambingnya susunya keluar jadi banyak. Susu unta, yang punya unta keluar jadi banyak susu untanya. Padang rumput yang gersang tiba-tiba tumbuh subur kembali. Di hari itu seolah-olah seperti menyambut kedatangan seseorang yang luar biasa. Tapi memang saat itu Rasulullah lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan dari suami yang bernama Abdullah. Niki pasangan manten anyar, karena umur Abdullah itu masih 18 tahun. Manten anyar, Bu. Wah, lagi kesemsem tenan nih pokoknya. Iya, anak pertama. Ternyata Rasulullah lahir, bapaknya sudah wafat. Bayangkan, lagi seneng-senengnya keluarga bahagia kecil nunggu kelahiran datang, tiba-tiba Allah takdirkan Abdullah, bapaknya Rasulullah itu wafat.
Wafatnya di mana? Wafatnya ketika keluarga ini sedang safar berjalan ke Madinah atau ke Yathrib, saat itu nama negerinya Yathrib. Yathrib ini untuk apa? Untuk berdagang. Ketika di tempat perdagangan tadi di negeri orang terus sakit dan meninggal, maka bapaknya dikuburkan di Madinah. Abdullah itu bapaknya Nabi itu kuburannya di Madinah. Maka pulanglah Siti Aminah dengan mertuanya, ya, itu pulang ke Mekah dalam keadaan janda, hamil 6 bulan. Mesake Pak, lahir sudah dalam keadaan yatim Rasulullah itu. Maka wajar kata Rasulullah, ana wa kafilul yatimi hakadha. Aku dan orang-orang yatim itu seperti ini, dijajarkan itu enggak ada celahnya, berarti sama. Maka pahalanya besar bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Lahirlah Rasulullah, saat itu diberi nama Muhammad oleh kakeknya. Dan saat itu bagi orang-orang Arab itu lucu, nggak ada yang orang menamakan Muhammad pun nggak ada. Adanya Abdullah, Abdurrahman, Abdul begitu. Jarang yang dikasih nama Muhammad, nggak ada. Dan saat kelahiran Rasulullah, semua orang-orang Makkah itu berbahagia dengan kelahiran Rasulullah. Bahkan dikisahkan sampai ada pesta lahirnya Rasulullah, dipestakan. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh ibunya, lalu disusui oleh perempuan yang bernama Suwaibah. Tapi tidak lama, Suwaibah itu hanya menyusui Rasulullah 6 bulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Halimah As-Sa'diyah, wanita yang menyusui Rasulullah hingga hampir 3 tahun. Berarti Rasulullah itu disusui oleh Halimah lebih dari 3 tahun. Ini panjenengan Bu, ada anaknya mungkin masih ASI 2 tahun, itu nggak apa-apa. Imam Syafi'i itu ASI itu sampai 4 tahun. Imam Syafi'i. Dan di dalam kandungan itu bukan 9 bulan. Imam Syafi'i itu dalam kandungan itu hampir setahun lebih. Jadi nggak masalah. Ya, jangan merasa sampai 2 tahun masih ASI. Tapi sunnahnya memang dilengkap di 2 tahun. Ada ayatnya. Maka disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Saat itu Halimah As-Sa'diyah itu punya bayi, meninggal. Terus ASInya keluar. Dan biasa saat itu para wanita Makkah itu kalau menyusui sisan. Sisan apa? Sisan bekerja. Jadi ada anak orang kaya begitu, saya menawarkan untuk bekerja menyusui anak jenengan. Saya punya bayi ini. Oh ya, maka disusui, pekerjaannya menyusui, dibayar. Lah Halimah As-Sa'diyah ini anaknya meninggal, air susunya keluar. Yang air susunya saat itu tidak deras, tapi ketika Rasulullah menyusui, Allah takdirkan air susunya deras dan berkualitas. Bahkan Halimah tadi menganggap atau sudah menganggap Rasulullah itu anaknya sendiri. Begitu. Diasuh oleh ibunya hingga umur 6 tahun. Dibawa oleh ibunya 6 tahun. Pada saat umur 6 tahun inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk berziarah ke makam bapaknya. Ayo siap-siap
jenengan takjak ziarah neng makame bapak. Pundi ta Bu? Niku teng negeri sebelah. Namanya Yastrib. Maka berziarahlah. Keluarga ini dibawa oleh ibu dan mertuanya sama pamannya untuk bareng-bareng berziarah. Setelah ziarah ke makam bapaknya selesai, pulang di tengah jalan ibunya sakit dan akhirnya meninggal. Saya tuh bayangkan, ya Allah, anak 6 tahun lahir gak ketemu bapak, pas 6 tahun ziarah seneng, walaupun gak ketemu bapaknya minimal tahu makam bapaknya, seneng itu Bu. Dan Allah takdirkan pulang nih, ibunya juga ikut. Wah, piye keadaan itu saat Rasulullah yang masih 6 tahun. Ya Allah, ngelus dodo tenan nek memikirkan seperti itu. Akhirnya dikuburkan di daerah namanya Abwa, itu desa kecil di antara Mekah dan Madinah. Lalu Rasulullah dibawa oleh kakeknya. Ayo le, timbang kowe wis mesake, bapak ibu mesra ana karo mbah wae kene. Karo yangti, karo yangkung, karo kakung. Maka Rasulullah semenjak wafat ibunya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dibawa pulang, dipelihara. Nah, dari sinilah Rasulullah mulai bekerja serabutan, jadi penggembala, jadi penitipan hewan. Itu sudah ditinggal kedua orang tuanya, kerja sendiri, diasuh bayi. Nah, kan sekarang saat itu ada seperti itu, sakit tenan loh, nggih Bu ya. Gak lama kemudian mbahnya meninggal, 2 tahun tok, dari 6 tahun sampai umur 8 tahun. Mbahnya Rasulullah meninggal, masih kecil Rasulullah. Akhirnya Pak D-nya yang bernama Abu Thalib wis le melu Pak D rene, ikut tinggal sama Pak D. Abu Thalib pamannya. Padahal Rasulullah itu punya Pak D 9. Abdullah itu anak ke-10. Bapaknya Rasulullah itu anak ke-10, paling enom, ragil. Makanya tadi pas wafat tuh manten anyar, oh, belum punya putra, baru hamil anaknya kan. Pak D-nya ada 9. Lah Abu Thalib itu Pak D-nya dari sekian Pak D itu yang paling miskin padahal, dan banyak anaknya. Nekat buat ngambil ngasuh keponakannya, ya mesake ikut sini. Tapi Rasulullah saat itu orang yang mandiri, mempunyai hasil pekerjaan dari gembala kambing, gembala unta, diupah sama orang-orang Mekah. Nyomat Muhammad, niki upahe. Enggak cuman bukan 1-2 kambing, ratusan kambing. Inilah pendidikan ala Nabi. Nabi itu pekerjaannya 2 sebelum diutus menjadi Nabi. Kalau enggak mengembala, pasti berdagang. Gitu nih. Kalau enggak mengembala, pasti berdagang. Berdagang itu melatih ilmu komunikasi untuk bekal berdakwah. Sedangkan mengembala fungsinya apa Ustadz? Ternyata gembala kami itu gak gampang loh. Ngangon tuh gak gampang. Saya pernah nyoba di pesantren yang ada pelajaran menggembala itu. Yo angel, ada kambing sing mutungan, ada kambing sing isine mung nyunduli kancane, nyerudui kancane, marah, emosi. Ada yang kambingnya nurut sekali. Ada yang kudu digendong, ada yang kudu digusah. Itu kan mewakili setiap sifat manusia.
Iya kan? Tapi ini bedanya kambing. Maka itu salah satu hikmah para nabi itu biasanya menggembala kambing biasanya. Baik, sampai situ dulu, baru sampai kelahiran dan masa kecil Rasulullah. Wis ngenes kalian dengerin insya Allah. Maka hikmahnya kita adalah menyantuni anak yatim itu pahalanya besar sekali. Besar sekali. Yang paling besar, saya pernah dikasih nasihat sama ustadz saya. Ustadz, kalau kita melihara anak yatim itu pahalanya besar sekali. Apalagi kalau mau melihara sama ibu-ibunya. Berarti nikahi janda ustadz. Ya. Puncak memelihara anak yatim adalah menikahi ibunya. Wah, hebat. Gimana ustadz? Kalau itu anak yatim, bapaknya mujahid, syahid, dan ibunya masya Allah, wah itu double pahalanya. Tapi saya nggak mampu. Iya, maka minimal menyantuni anak yatim. Saya punya kawan udah meninggal bapaknya umur saat itu saya kelas 1 2 SD. Saya agak iri setiap kawan saya main ke rumah saya dengan sama orang tua tuh dikasih uang, nih gue jajan, ya sih. Sampai saya nyeletuk sama bapak saya sama abi saya. Giliran itu aja dikasih uang terus, aku minta lagi nggak boleh. Sampai bilang, jangan lagi sing anaknya sopo toh aku pokono ya. Setelah itu baru paham, oh ternyata ada keutamaan menyantuni anak yatim. Aku lupa lihat ada wassalamualaikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.